Hanya dalam tempo 10 hari sejak penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat yang tergesa-gesa, Taliban sukses mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Taliban akhirnya berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan pada Minggu, 15 Agustus 2021. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan dilaporkan sudah melarikan diri ke Oman dan menyerahkan kekuasaan negara ke tangan Taliban. Tak hanya sang presiden, setelah ibu kota ditaklukkan, ribuan warga Afghanistan pro-Ghani juga mencoba melarikan diri dari negara itu. 5 orang dilaporkan tewas akibat berebut menaiki pesawat di Bandara Kabul, Senin, 16 Agustus 2021. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersikukuh bahwa keputusannya menarik pasukan Amerika dari Afghanistan adalah langkah yang tepat. Saya berdiri teguh dengan keputusan saya. Setelah 20 tahun, saya tahu tidak pernah ada waktu yang tepat untuk menarik diri, kata Biden. Kendati demikian, Presiden dari Partai Demokrat itu mengaku sedih dengan situasi mengkhawatirkan yang saat ini terjadi di Afghanistan, terutama di Kabul. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menegaskan bahwa pasukan Inggris dan NATO tidak akan kembali ke Afghanistan untuk memerangi Taliban. Wallace bahkan menyebutkan bahwa kesuksesan Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan merupakan kegagalan komunitas internasional. Saya mengakui bahwa Taliban mengendalikan negara itu, kata Wallace. Di sisi lain, sejumlah negara justru menyambut terbuka kesuksesan Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan, kekalahan Amerika Serikat di Afghanistan harus menjadi kesempatan untuk mengembalikan kehidupan, keamanan, dan kedamaian yang kekal di negara itu. Dalam panggilan telepon kepada Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, Raisi mengatakan bahwa Iran mendorong semua kelompok di Afghanistan untuk bersatu. Raisi juga menyebutkan bahwa Iran siap menjalin hubungan diplomatik alias bertetangga dengan Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Iran percaya bahwa pemerintahan dari kehendak orang-orang Afghanistan yang dirugikan selalu menciptakan keamanan dan stabilitas, kata Raisi. Sementara secara sadar memantau perkembangan di negara itu, Iran berkomitmen terhadap hubungan bertetangga, lanjut dia. Melansir AFP, Selasa, 17 Agustus 2021, berkebalikan dengan negara-negara barat yang kelimpungan mengevakuasi diplomatnya dari Afghanistan, Rusia justru tetap bertahan di negara itu. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia, Senin, 16 Agustus 2021, menyebutkan bahwa situasi di Kabul mulai stabil, dan mengklaim bahwa Taliban tengah memulai proses untuk mengembalikan ketertiban publik. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Afghanistan Dmitry Zhirnov mengatakan, pihak Taliban memberikan jaminan bahwa gedung kedutaan Rusia akan tetap aman. Ia menambahkan, kelompok pejuang itu bahkan menjamin bahwa mereka tidak akan menyerang satu orang pun diplomat Rusia. Sehelai rambut pun tidak akan tanggal dari kepala, kata Zhirnov. Zhirnov mengatakan, Rusia ingin Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban dapat menjalin hubungan damai dengan semua negara di dunia. Dan Taliban telah menjanjikan hal ini kepada kami, kata dia. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia diketahui telah turut mengangkat kredibilitas Taliban di kancah internasional dengan mengundang kelompok Islamis itu untuk beberapa kali berdiskusi di Moskow, ibu kota Rusia. Melansir ABC News, Selasa, 17 Agustus 2021, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying, dalam konferensi pers, mengatakan bahwa Cina siap menjalin hubungan pertemanan dan kooperatif dengan Afghanistan di bawah Taliban. Kelompok Taliban Afghanistan telah mengungkapkan dalam berbagai kesempatan bahwa mereka berharap untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Cina. Mereka menantikan partisipasi Cina dalam rekonstruksi dan pembangunan Afghanistan, serta berjanji tidak akan membiarkan kekuatan apapun menggunakan wilayah Afghanistan dalam tindakan yang merugikan Cina, kata Hua Chunying. Kami menyambut pernyataan itu, katanya. Cina diketahui berbagi garis perbatasan 76 km dengan Afghanistan, dan Beijing telah lama khawatir Afghanistan bisa menjadi titik strategis bagi kelompok pejuang Uighur di wilayah perbatasan Xinjiang. Akan tetapi, dalam pertemuan antara delegasi tingkat atas Taliban dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Tianjin bulan lalu, pihak Taliban menjanjikan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai basis bagi militan. Sebagai gantinya, Cina menawarkan dukungan ekonomi dan investasi untuk rekonstruksi Afghanistan.
Kami siap untuk terus mengembangkan hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama yang bersahabat dengan Afghanistan, dan memainkan peran konstruktif dalam perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan, kata Hua Chunying. Hua Chunying mengatakan, kedutaan Cina di Kabul tetap beroperasi, meskipun Beijing telah mulai mengevakuasi warga Cina dari negara itu beberapa bulan lalu di tengah situasi keamanan yang memburuk. وذلك هو الفوز العظيم.